Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih nasrul haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa dari alim azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sitan min syawalin kana kasyamid dahr. Apa yang kami muliakan, saudara-saudaraku, sahabatku, dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masuki bulan Syawal, ya, bulan peningkatan setelah kita melaksanakan puasa Ramadan 1441 Hijriah. Alhamdulillah sudah melaksanakan dengan lancar, tidak ada halangan apapun. Ini merupakan karunia Allah yang diberikan kepada kita semuanya, yang perlu kita syukuri. Pada kesempatan yang mulia ini, kita sudah memasuki hari-hari bulan Syawal. Tentunya hal yang paling utama yang kita laksanakan adalah bisa melaksanakan ibadah puasa bulan Syawal, di mana Kanjeng Rasulullah SAW menyampaikan, memberikan pesan kepada kita semuanya, barang siapa yang melakukan puasa Ramadan kemudian ditambahi dengan atau dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka akan mendapatkan pahala semisal puasa 1 tahun lamanya. Ini hadis Imam Muslim. Dan tentunya pada kesempatan yang mulia ini, kita di hari melaksanakan puasa Syawal, kemudian nantinya identitas, karakteristik dan tradisi daripada masyarakat yang ada di pedesaan umat Islam Nusantara, terutama yang ada di pedesaan, melaksanakan Lebaran. Setelah Lebaran, hari raya Idul Fitri ditambah dengan Lebaran yang namanya Lebaran Ketupat, dimana kalau menurut sejarah bahwasanya Lebaran Ketupat ini merupakan warisan daripada leluhur kita, terutama pada masa pemerintahan atau kesultanan Islam, Kesultanan Demak, yakni Raden Fatah, di mana beliau Raden Fatah ini mendapatkan sokongan dan dukungan daripada para wali songo, khususnya adalah Sunan Kalijaga. Dari sini, dalam sistem mensyiarkan dakwah Islam, Sunan Kalijogo tentunya merangkum, mengakulturasi daripada budaya-budaya yang ada di masa-masa sebelumnya, kemudian dicampurkan dengan nilai-nilai keislaman, sehingga tidak tercampur dengan kesyirikan, tetapi nilai keislaman masuk di dalamnya. Dari sejarah, kupatan atau ketupat dalam istilah bahasa Indonesianya ditelik dari bahasa, ada kata kupat, yakni ada parafarsa, punya parafarsanya yakni rasa ngaku lepat. Dan dari sini kalau kita lihat dari filosofisnya, kupat ini atau ngaku lepat merupakan pengakuan seorang manusia, pengakuan seseorang atas kesalahan yang dilaksanakan atau yang dikerjakan oleh seseorang, kemudian mengungkapkan kesalahan itu untuk diminta maafkan, pertama kepada para sesepuh, pada orang tua, kepada sanak, kadang, saudara, teman, siapapun yang mungkin bisa bertemu bercengkrama sebelum atau 1 tahun lamanya atau kapanpun, sehingga ini dilaksanakan permintaan maaf, artinya pengakuan kelepatan atau pengakuan kesalahan. Kemudian selain ngaku lepat juga ada laku papat. Dari sini ngaku lepat memiliki 4 makna. Makna yang pertama adalah lebaran,
kemudian yang kedua adalah luberan, kemudian yang ketiga adalah leburan, kemudian yang keempat adalah laburan. Dari 4 makna yang terkandung dalam laku papat tadi, dari laku papat tadi adalah yang pertama adalah lebaran. Lebaran memiliki makna setelah melaksanakan atau setelah selesai melaksanakan puasa Ramadan yang dilaksanakan selama 1 bulan dengan berbagai aktivitas ibadah-ibadah penyokong lainnya. Kemudian yang kedua adalah luberan, di mana orang Islam semuanya yang mampu diwajibkan untuk membersihkan diri dengan berzakat, baik zakat fitri atau fitrah ataupun zakat mal yang dimana diberikan kepada kaum fakir, miskin, dan juga 8 asnaf yang lainnya yang mungkin perlu mendapatkan zakat dan juga pemberian dari kita agar kita terbersih dari segala dosa dan noda yang hidup kita. Kemudian leburan, mereka saling memberikan maaf. Mamin muslimaini yaltaqiyani fayahsofahani ghufir lahum qabla ayatafarraqu. Dari sini orang Islam senantiasa saling maafan, saling bertemu dan bertatap muka, kemudian saling minta maafkan. Di saat inilah Allah akan memberikan maaf kepada orang Islam, muslimin muslimat yang saling meminta maaf. Di saat pertemuan yang hari ini tidak mungkin dilaksanakan, tentunya bisa menggunakan berbagai macam cara, bisa menggunakan media sosial, menggunakan Facebook, menggunakan WhatsApp, kemudian Instagram, ataupun Twitter, ataupun yang lainnya yang mana bisa berkirim atau saling mengungkapkan permohonan maaf antara satu dengan yang lainnya. Ini tentu tidak mengurangi daripada kesakralan untuk bertemu dan saling bersalam-salaman, karena suatu kondisi yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah laburan. Dari sini segala dosa yang kita punya telah terlabur menjadi putih, jadi bersih, menjadi bening. Tentunya jangan sampai terulang kembali seperti tahun-tahun yang sebelumnya, sehingga kita bisa membersihkan sebersih-bersihnya, terlabur sebagaimana doa-doa kita agar kita terbersihkan dari dosa-dosa ini, seperti halnya anak kecil atau bayi yang baru dilahirkan dari sang ibu. Hal ini tentu dengan adanya filosofis daripada kupat atau ketupat, ini sangat luar biasa sekali yang sudah diwariskan oleh para pendahulu kita, para wali-wali paling songo sebagai penyebar dakwah agama Islam yang ada di Nusantara ini. Tentunya dengan adanya seperti itu, kita bersyukur banyak tradisi-tradisi yang luar biasa yang perlu kita lestarikan bersama agar tetap senantiasa lestari, agar senantiasa berkembang, sehingga tradisi-tradisi yang mulia ini bisa berlanjut kepada anak turun kita sampai hari ini, sampai kapanpun. Karena ini bukan tradisi yang jelek, tapi tradisi yang luar biasa baiknya yang perlu kita lestarikan. Sebagaimana ada gium dari para ulama kita, al-muhafadzatu ala qawtin sholih wal akhdu bil jadidil aslah, di mana mempertahankan tradisi-tradisi yang baik dan mengambil hal-hal yang baik, yang baru, yang lebih baik. Maka dari itu tradisi patah kita, mari kita teruskan, mari kita lanjutkan, dan selamat bagi
kaum muslimin, muslimat yang senantiasa mentradisikan kupatan sebagai lembaran yang kedua dari setelah melaksanakan puasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan puasa Syawal. Semoga ini menjadi amal ibadah kita semuanya dan tentunya memberikan pendidikan nilai-nilai edukatif kepada anak keturunan kita semuanya. Terima kasih. Hadanallah wa iyyakum minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat Hari Raya Ketupat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.